studinya. Ini lebih spesifik lagi. Kalau misalnya di atas, teman-teman mungkin hanya memberikan gambaran sedikit di poin nomor 3 yang pentingnya ilmu. Ilmu itu berarti kan course atau jurusan yang akan diambil ya. Nanti di jenjang S2 atau S3-nya apa. Sedangkan di rencana studi, ini lebih spesifik lagi. Teman-teman diminta di 2000 kata juga, panjang juga berarti, untuk mendeskripsikan sedetail-detailnya rencana studi teman-teman di jenjang yang akan teman-teman tempuh. Kalau di S2 rata 2 tahun atau 1 tahun, teman-teman sampaikan semester 1, semester 2, tesis apa aja gitu. Pokoknya sampaikan sedetail-detailnya karena itu yang diminta, kita juga kasih ya. Gimana ya? Itu yang LPDP minta, ya kita kasih gitu. Jangan terlalu umum, misalnya ya saya akan sekolah di universitas mana selama 2 tahun, akan mendalami atau akan mengambil jurusan manajemen atau ngambil ilmu apa. Setelah itu saya akan banyak belajar tentang manajemen A, manajemen B, manajemen C. Nah, itu harus teman-teman spesifikasikan dengan durasinya. Kalau kata teman-teman Word yang lain, untuk penjabaran rencana studi ini bisa dibentuk tabel. Kita bisa dapatkan dari website-website universitas. Apalagi kalau di luar negeri, mereka biasanya sudah ada kalender akademik dan sudah langsung di-share untuk 1-2 tahun ke depan. Jadi teman-teman sudah bisa langsung download, teman-teman silahkan cari dan list si data-data mata kuliah, terus fokus studinya apa, itu bisa dimasukkan di rencana studi teman-teman. Kalau misalnya di dalam negeri, websitenya kurang mendukung, teman-teman cari mahasiswa yang aktif. Teman-teman tanyakan, mata kuliahnya apa aja sih yang diampu, terus populernya di universitas ini apa sih? Mereka tuh banyak risetnya dalam hal apa? Apakah inline atau enggak sih dengan ketertarikan teman-teman? Itu semuanya dimasukkan di rencana studi. Tesis, disertasi apalagi itu penting untuk disampaikan di rencana studi. Karena dari kejelasan tesis, dari kejelasan disertasi kita akan tentang apa, si asesor pasti akan membaca kan, oh ini orang udah serius nih, udah mikirnya sampai ke tesis, udah mikirnya sampai sejauh itu. Berarti ya why not kita kasih beasiswa misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya tesis kita masih ngambang, masih hanya tematik doang, itu agak berat juga kan. Jadi kalau misalnya kita tempatkan diri kita di posisi asesor, seperti apa sih kita ingin melihat sebuah rencana studi yang benar-benar matang, yang benar-benar bagus, itu yang teman-teman buat gitu. Selain itu, karena LPDP itu meskipun beasiswa akademik, tapi mereka tidak hanya menuntut kita mempunyai kapasitas akademik ya. Mereka juga menuntut kita untuk memiliki kayak soft skills, terus kayak kemampuan untuk dimanapun kita berada, kita bisa berkontribusi. Itulah yang diminta, makanya mereka akan meminta aktivitas list aktivitas kita di luar kuliah. Misalnya kalau misalnya di universitas di Malang banyak pergerakan mahasiswa kan, banyak pergerakan volunteer, banyak pergerakan komunitas. Silakan jabarkan di rencana studi teman-teman. Itu akan sangat mendukung untuk rencana studi teman-teman dilihat dan dipertimbangkan oleh asesor. Karena di sini jelas ada deskripsikan aktivitas di luar studi yang akan saudara lakukan selama studi. Berarti teman-teman harus survei. Surveinya bukan hanya survei universitas, tapi survei juga komunitas atau pergerakan apapun yang memang bisa teman-teman berkontribusi di dalamnya dan impactful atau berefek gitu ya. Dan melampirkan daftar silabus. Studi ini opsional jika ada ya. Terakhir, yang paling penting, deskripsikan rasional pemilihan bidang studi. Perguruan tinggi, area disiplin keilmuan, dan relevansinya terhadap kebutuhan teman-teman saat ini. Teman-teman fokusnya apa harus sudah diperhitungkan. Silakan teman-teman lakukan kontemplasi mungkin untuk menentukan apa sih yang paling tepat yang harus saya ambil, fokus apa sih, fokus studinya apa,
perguruan tinggi yang paling bagus tentang fokus studi itu apa, haruskah di dalam negeri ataukah bisa ke luar negeri, seperti itu harus dipertimbangkan dengan cara banyak survei ke website-website universitas. Oke. Ada bukan peribahasa ya, ada kata-kata kata-kata apa ya, kata-kata mutiara mungkin ya. Penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah teks yang baik, termasuk rencana studi dan komitmen dan personal statement yang baik, kita harus banyak baca, karena dengan banyak baca, kita juga dengan banyak input, kita juga bisa memberikan output yang maksimal. Gitu ya. Teorinya gitu ya. Oke, terkait rasionalisasi pemilihan bidang studi perguruan tinggi, kalau di dalam negeri mungkin untuk jurusan umum mungkin ya, ilmu keagamaan itu biasanya lebih spesifik ya, apalagi untuk UIN. Tapi kalau untuk universitas biasanya lebih umum, nanti penjabarannya itu di mata kuliah. Tapi kalau misalnya di luar negeri, penjurusannya sudah sangat spesifik. Jadi teman-teman kalau misalnya memiliki cita-cita untuk sekolah di luar, cari sespesifik mungkin dan selinier mungkin dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Karena kalau di luar negeri itu, si universitas, kalau dia tidak bisa memfasilitasi teman-teman dengan tujuan teman-teman belajar, mereka nggak akan ngambil teman-teman sebagai mahasiswa gitu. Ada yang seperti itu. Bukan berarti teman-teman nggak mampu, tapi si universitas tersebut tidak bisa memfasilitasi teman-teman mencapai tujuan belajar teman-teman. Itu bisa terjadi. Oke, jadi memang harus sangat-sangat diperhatikan tujuan teman-teman apa dan cari jurusan serta perguruan tinggi yang memang sesuai. Itu yang penting. Itu di rencana studi. Dan untuk rencana studi, ini karena 2000 kata dan karena banyak silabus yang bisa dimasukkan, banyak list courses atau mata kuliah yang bisa dimasukkan, jadi aman. Biasanya teman-teman di rencana studi nggak usah banyak-banyak mikir harus ngisi apa lagi, gitu, karena 1.500 sampai 2.000 cukup panjang ya. Kalau yang di atas yang komitmen kembali ke Indonesia memang itu PR banget.